Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dengan gas. Bab 1585 musuh bertemu di jalan sempit. Apa katamu? Seru Long Keer saat mendengarnya, dan wajahnya berubah drastis dalam sekejap. Sopir itu berkata dengan tegas, "Nona, Jifei adalah musuh kita bersama. Apakah Anda lupa bahwa semua orang di Jalan Suzong dibunuh olehnya?" "Jalan Suzong? Apakah kamu dari Jalan Suzong?" Wajah Long Keer menunjukkan kewaspadaan, bahkan kegugupan. "Itu benar, dan itu juga tidak benar," jawab pengemudi itu. "Apa-apaan ini? Benarkah?" Long Keer masih sangat waspada. Ia takut pada Jalan Suzong. Lagi pula, ia telah mengkhianati Jalan Suzong, dan begitu banyak orang di Jalan Suzong dibunuh oleh Jifei. Tetapi ia tidak dibunuh. Jika ia tertangkap oleh orang-orang di Jalan Suzong, bukankah ia akan mati mengenaskan? Sopir itu hendak berbicara ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Ia baru saja menjawab ketika suara dingin seorang pria terdengar. "Zeng Qiang, kau sudah bicara cukup. Kalau kau terus melaju, kau akan mati." Peringatan dingin pria itu membuat Zeng Qiang bergidik. Ia tahu topiknya sensitif. Ia segera menatap Long Keer dan berkata, "Sebaiknya kau tidak bertanya. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Aku tidak akan pernah membahayakanmu, apalagi menyakitimu." Zeng Qiang segera menutup telepon dan berbicara kepada Long Keer dengan nada memohon. Long Keer tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Lagi pula, ia berada di mobil orang lain, dan mustahil baginya untuk keluar. Mobil di belakangnya masih mengejarnya, jadi ia hanya bisa pasrah. Mobil akhirnya berhenti di kaki Gunung Nanshan. "Kalau kita terus melaju, kita akan sampai di jalan pegunungan dan tidak ada tempat tujuan lagi." Pengemudinya, Zeng Qiang, memandang Long Keer di kursi belakang dan berkata, "Kita sudah sampai. Keluar dari mobil sekarang dan naiklah ke gunung. Orang-orang yang menyelamatkanmu kemarin ada di sini. Kau tidak akan berada dalam bahaya meskipun mereka datang." Long Keer tahu bahwa ia tidak punya siapapun untuk diandalkan sekarang. Ia dulu berpikir bahwa Jifei layak untuk diandalkan. Sekarang sepertinya Jifei tidak layak diandalkan. Ia hampir dilecehkan. Tetapi Jifei harus buang air kecil. Memikirkan hal ini, Long Keer merasa sedih dan marah. Lagi pula, dia tumbuh besar di pegunungan dan tidak begitu takut dengan gunung seperti itu. Dia keluar dari mobil dan berjalan menuju gunung. Pada saat ini, Wang Guangyu sudah menyusulnya dengan mobilnya. Dia menginjak rem mendadak, dan mobilnya meluncur di tanah, meninggalkan bekas yang panjang, dan berhenti kurang dari 1 meter dari kedua orang itu. Wang Guangyu membuka pintu mobil dan melompat keluar. "Mau kemana lagi?" Nada suaranya muram dan wajahnya tampak galak. "Nona, Anda naik dulu, saya akan tetap di sini untuk melindungi Anda." Sopir itu masih sangat berani di saat kritis itu. Long Keer sedikit tergerak. "Ayo kita lari bersama. Kalau mereka mengejar kita, tidak akan ada hal baik yang terjadi pada mereka. Kau lari duluan, aku akan menahan mereka," kata pengemudi itu, lalu melangkah maju dan menghentikan Wang Guangyu. "Nak, apa yang ingin kau lakukan? Apa kau masih mencoba mengganggu nona muda kita?" Zeng Qiang berkata pada Wang Guangyu dengan dingin. Wang Guangyu menatap Zeng Qiang. "Nak, kau benar-benar ingin menghancurkan kebaikanku? Apa kau mencari kematian? Aku sarankan kau pergi dari sini sekarang. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati mengenaskan." "Pergilah ke neraka." Zeng Qiang sangat marah ketika mendengar ini. Dia mengayunkan tangannya dan langsung meninju Wang Guangyu. Wang Guangyu berdiri di sana tanpa menghindar, dan adik laki-lakinya di sebelahnya segera melangkah maju dan meninju Zeng Qiang.
Patah, tinju Zeng Qiang langsung terdorong ke lengannya akibat pukulan itu, dan lengan bawahnya langsung patah. Ah! Zeng Qiang berteriak. Wang Guangyu menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Sialan, kalian menipuku kemarin. Jadi aku harus memberimu pelajaran hari ini, kan? Hulala, 6 atau 7 orang yang mereka bawa segera melangkah maju dan mengepung Long Qir dan Zeng Qiang. Melihat lengan pengemudi patah seperti ini, Long Qir terdiam dan tak berdaya. Ia segera membantu pengemudi itu dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Cepat panggil bantuan." "Jangan khawatir, mereka mencari kematian, Zeng Qiang masih relatif kuat." "Kau masih bilang kami mencari kematian, kau pantas mati." Panggilan, begitu Wang Guangyu selesai berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju dan meninju kepala Zeng Qiang. Zeng Qiang khawatir Long Qir akan terluka, jadi dia segera mendorongnya dengan keras dan berkata, "Cepat lari ke gunung." Aduh, Long Qir didorong dan jatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Bang! Tinju Wang Guangyu langsung mengenai kepala Zeng Qiang. Dengan suara tumpul, kepala Zeng Qiang langsung cekung, tulang-tulangnya hancur, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ah! Melihat keadaan yang menyedihkan itu, Long Qir menjerit dan begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Ia mencoba bangkit dan melarikan diri, tetapi gagal. Wang Guangyu melumpuhkan Zeng Qiang dengan satu pukulan, dan wajahnya berubah garang penuh percaya diri. Ia menatap Long Qir dan berkata, "Tadi di Charming Food House, kita bisa saja pergi ke hotel, tempat yang nyaman, dan menikmati kencan pertama yang romantis, tapi kau tidak menyukainya dan bersikeras melakukannya di daerah pegunungan terpencil ini. Jadi, aku akan mengabulkan keinginanmu. Jangan mendekat, kalau kau mendekat, kaki tangannya akan membunuhmu," kata Long Qir panik. "Jangan datang, kalau kamu bilang jangan datang, dan aku nggak datang, malu banget, ya." Setelah Wang Guangyu selesai berbicara, dia melangkah ke arah Long Qir dengan senyum mengerikan dan cabul di wajahnya. 6 atau 7 orang yang dibawanya telah tersebar dan siap untuk bertahan. Lagi pula, Zeng Qiang bilang ada orang lain di pegunungan, dan dia sudah menderita kerugian akibat penyergapan kemarin. Tolong, Zeng Qiang terbunuh. Long Qir berteriak ke arah gunung. Tidak ada gunanya berteriak sekeras-kerasnya. Wang Guangyu berkata sambil mencibir. Dia berjalan perlahan ke arah Long Qir, dan kebanggaan serta kesombongan di matanya membuat Long Qir merasa seolah-olah dia membeku. "Kamu tidak bisa lari." Wang Guangyu mengulurkan tangan dan meraih ibu kota Long Qir. Tepat ketika Long Qir sangat gugup, wus, wus, wus. Tiba-tiba, serangkaian suara benturan terdengar di udara, lalu puluhan anak panah melesat ke arah Wang Guangyu dan yang lainnya. "Hati-hati!" teriak Wang Guangyu, menarik tangannya dan menghindar dengan cepat. Orang-orang di belakangnya juga menghindar, kepulan-kepulan. Terdengar serangkaian suara anak panah yang mengenai tanah dan pepohonan. Lalu lebih dari selusin sosok muncul di depan mereka. Wang Guangyu dan yang lainnya melihat siapa yang keluar, dan wajah mereka dipenuhi amarah yang dingin. "Sialan, kau merusak rencanaku lagi." Mereka adalah orang-orang yang sama yang menyelamatkan Long Qir di Shangri-La tadi malam, bisa dibilang mereka musuh. Pria terkemuka itu menatap Wang Guangyu dan berkata, "Kau membunuh orang-orangku, kau pantas mati." Menabrak, orang-orang di kedua belah pihak segera bubar, siap untuk saling menyerang. Long Qir segera bangkit dan berlari ke belakang orang-orang itu. Bab 1586 "Kamu atau aku? Siapa kamu?" Meskipun Wang Guangyu marah, dia tetap berteriak dengan tenang kepada orang-orang yang keluar. Pihak lain melindungi Long Qir 2 kali,
yang membuatnya menyadari bahwa wanita ini pasti punya latar belakang. Meskipun dia penuh nafsu, dia tetap sangat tenang. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang bisa melawannya di Longdu. Orang-orang seperti itu pasti memiliki keluarga besar atau kekuatan penting. Lagi pula, dia tidak menang dalam pertarungan melawan pihak lawan kemarin, jadi wajar saja jika dia sangat waspada. Sekarang kita adalah musuh Ji Fei dan Fei Tang Mansion. Kita tentu tidak ingin punya musuh lagi. Kamu seorang pria yang didominasi oleh tubuh bagian bawahmu, dan kamu masih bisa berpikir. Long Qir mencibir dingin pada Wang Guangyu. Wang Guangyu menatap Long Qir dan berkata, "Tunggu sampai aku membunuh mereka semua. Lalu aku akan lihat bagaimana kau akan memohon padaku." Kata-kata terakhirnya semuanya cabul dan mendalam. Haha, orang-orang yang dibawa Wang Guangyu segera mengerti, dan tertawa cabul serentak, mata mereka berbinar-binar. Sekarang mereka tidak tahu bahwa Hu Sueyao telah diselamatkan, dan masih menunggu untuk kembali dan berbagi ketiga wanita itu. Kalau dipikir-pikir, ketiga perempuan ini, yang satu tampak bak peri, yang satu berwajah bayi dan berdada besar, dan yang satu lagi benar-benar cantik bak anak sekolah, mereka memang yang terbaik di dunia. Ketenangan Wang Guangyu telah lenyap tanpa jejak karena dua kalimat ini. Menatap lelaki berbaju putih itu, keluarlah kalau kau tidak ingin mati. Balas dendam untuk Zheng Qiang, aktor utama berbaju putih itu pun murka. Hancur. Orang-orang yang dibawanya bergegas maju tanpa sepatah kata pun dan menyerang anak buah Wang Guangyu. Pria berbaju putih adalah yang pertama menanggung beban serangan itu. Ia meninju kepala Wang Guangyu dengan keras. Gerakannya cepat, panik, dan penuh dengan niat membunuh. Ia ingin menggunakan cara yang sama untuk menghancurkan kepala Wang Guangyu dan membalas dendam Zheng Qiang. Menghadapi tinju pria berbaju putih itu, Wang Guangyu hanya mundur sedikit, lalu sedikit menekuk kaki kanannya, menopang tanah dengan kaki kirinya, dan tiba-tiba mengayunkan tinju kanannya. Dengan suara dentuman, tinju itu bertabrakan dengan tinju pria berbaju putih itu. Keduanya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka lawannya begitu kuat. Kedua lelaki itu hendak bertarung lagi. Sementara orang-orang yang dibawa oleh lelaki berpakaian putih di seberang menjerit memilukan satu demi satu. Pria berpakaian putih itu menoleh cepat dan langsung dibunuh oleh anak buah Wang Guangyu. Pria berbaju putih itu benar-benar tercengang. Ia memandangi anak buah Wang Guangyu. Mereka tidak jauh berbeda dengan orang-orang kemarin. Bagaimana mereka bisa menjadi begitu kuat? Pada saat ini, pria berbaju putih itu melihat salah satu saudaranya, mengangkat tangannya dan meninju salah satu anak buah Wang Guangyu di jantung. Pria berbaju putih itu menghela napas lega. Jika pukulan ini mengenai sasaran, orang itu pasti akan terpental, atau bahkan terbunuh. Itu akan menjadi cara untuk melampiaskan amarah orang yang sudah meninggal itu. Namun alih-alih menghindar, pihak lain mengambil inisiatif untuk maju dan menghadapi serangan. Terdengar suara retakan, dan pria berbaju putih itu ingin melihat lawannya mati. Namun, lengan adiknya langsung patah, tulang putihnya menembus kulit, dan darah langsung mengucur deras. Mendesis, lelaki berpakaian putih itu tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Lalu ekspresi terkejut tampak di wajahnya. Organisasi manusia serigala, Wang Guangyu menjadi sangat dominan dan percaya diri saat ini. Ia melirik wajah terkejut pria berbaju putih itu dan berkata, "Kematianmu akan datang." Dua orang segera melompat keluar dari sisi Wang Guangyu dan mulai menyerang pria berpakaian putih itu. Ekspresi pria berpakaian putih itu berubah drastis, dan dia cepat melambaikan tangannya ke arah Wang Guangyu. "Berhenti."
Anak buah Wang Guangyu berhenti. Wajah mereka dipenuhi hinaan dan ejekan. Mereka menoleh ke arah Wang Guangyu. Tuan muda Wang, apakah pihak lawan takut? Apakah mereka memohon belas kasihan? Wang Guangyu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap pria berpakaian putih itu sambil tersenyum. Dan ekspresinya tetap sama. Lagi pula, semua orang di pihak lain telah terbunuh. Aneh jika mereka tidak takut. Dia sangat bangga dengan organisasi manusia serigalanya. Long Ke'er sedikit cemas dan segera menatap pria berbaju putih itu. Ia takut pihak lain akan menyerah kepada Wang Guangyu. Jika itu terjadi, ia akan tamat. Wang Guangyu sungguh cabul. Akulah yang memberikan hadiah 10 miliar untuk membunuh Ji Fei. Kita adalah mitra. Pria berbaju putih itu menatap Wang Guangyu dengan serius dan berkata. Wang Guangyu tercengang mendengar ini, jelas tak menyangka. Apakah kamu Su Zongtian itu? Pria berbaju putih itu mengangguk, ya, saya Su Zongtian. Wang Guangyu tidak menyangka akan berkonflik dengan rekannya. Sesuai instruksi kakek Wang, ia memang berniat mengkhianati rekan ini. Tetapi sebelum melakukannya, ia memanfaatkan ketidakhadiran Ji Fei untuk menyerang rumah Fei Tang. Tetapi gagal. Kemudian, Ji Fei datang ke rumahnya hari ini, dan ia merasa tertekan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia dan majikannya akan saling menyerang secara tidak sengaja. Wang Guangyu memutar bola matanya dan berkata sambil tersenyum. Salah paham, ini semua benar-benar salah paham. Aku tidak menyangka. Su Zongtian menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Lagi pula, kita tidak saling kenal. Karena kita semua adalah kenalan, masalah ini akan selesai. Wang Guangyu sangat murah hati. Su Zongtian sangat gembira. Terutama setelah lebih jauh merasakan kekuatan organisasi manusia serigala. Dia bahkan lebih berharap untuk membunuh Ji Fei. Sebenarnya merupakan hal yang baik bahwa konflik antara kedua pihak diselesaikan dengan cara ini. Pada saat ini, Wang Guangyu tiba-tiba berbicara lagi. Karena kita adalah mitra, ada sesuatu yang bisa kita bicarakan. Ada apa? Tanya Su Zongtian. Berikan gadis ini padaku, aku menyukainya. Wang Guangyu sangat mendominasi. Su Zongtian tampak sangat tidak senang. Di Jalan Suzong, terdapat 12 zodiak Suzong. Tetapi ada juga Su Zongtian, yang tingkatannya lebih tinggi. Dia adalah kekuatan misterius Jalan Suzong dan kekuatan yang dikendalikan oleh saudara Long, yang tidak diketahui orang lain. Sebagai pemimpin khusus pasukan ini, ia tahu betul tingkat kekuatan orang-orangnya. Karena organisasi manusia serigala sudah begitu kuat, ia tidak ingin menderita kerugian lagi, jadi ia mengungkap identitasnya. Namun dia tidak menyangka pihak lain begitu serakah dan ingin mendapatkan Long Ke'er. Kalau saja itu wanita lain, dia pasti tidak akan ragu. Tapi Long Ke'er tidak. Dia putri kakak Long. Bagaimana mungkin dia membiarkan seseorang merebut putri kakak Long dan mempermainkannya? Kalau setuju, bicara saja. Kalau tidak setuju, caranya sangat mudah. Wang Guangyu melihat pihak lain berjuang, dan raut wajahnya tampak puas. Sekarang ia hanya ingin melihat pihak lain menyerah, menyerahkan Long Ke'er kepadanya, atau bahkan menidurkannya. Dengan begitu, ia akan merasa lebih berhasil, dan itu juga akan menjadi hal yang paling membahagiakan. Wang Guangyu senang, tetapi Su Zongtian bingung. Membunuh orang-orangnya saja sudah membuat orang-orangnya kesal. Ia ingin menyerah demi menyelesaikan misi. Tetapi ia tidak menyangka pihak lain akan begitu arogan dan bahkan memaksakan diri. Hal ini membuatnya sedikit kesal. Long Ke'er sangat gugup sekarang. Di satu sisi, dia tahu Su Zongtian sulit melindungi dirinya sendiri. Dan di sisi lain, pihak lain ingin membunuh Ji Fei, sesuatu yang tidak ingin dia lihat.
Tiba-tiba ia cemas. Dasar mesum, bahkan jika aku mati, aku takkan memberimu kesempatan. Ia berbalik dan berlari ke arah gunung. Situasinya sekarang sangat rumit. Ia membenci Ji Fei karena tidak menyelamatkannya. Tetapi ia juga membenci dirinya sendiri. Mengapa ia bertemu Wang Guangyu saat makan malam padahal ia sedang sakit hari itu? Sekarang, bahkan jika dia tidak ingin hidup, dia tidak bisa membiarkan Wang Guangyu menindasnya. Wajah Wang Guangyu semakin muram ketika melihat Long Ke'er melarikan diri. Ia menatap Su Zongtian dan bertanya, "Kau mau melakukannya atau aku saja?" Bersambung.